Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa lana bi asmarihi wa adana min barakatihi fil dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'aliyah sallallahu alaihi wasallam, budak-budak yang telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisa, yang pertama ada Zaid bin Harisa wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnuhu, lan anaknya Zaid bin Harisa Usamah, ya Usamah, wa Sauban, dan Sauban, wa Abu Kabasyah, dan Abu Kabasyah, Sulaim, yaitu Sulaim syahida Badron, yang pernah mengikuti perang Badar, wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tufiya, dan beliau wafat Yauman istahlafal Umar, pada saat diangkatnya Umar menjadi khalifah. Wa anasalan anasa wa ataqahu, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syukron, lan syukron, wa ismuhu sholih, lan namanya sholih. Kila, menurut satu pendapat, warasahu, diwariskan, min abihi, dari ayahnya. Wakila, dalam satu pendapat lagi, ishtarahu, ia diberi gelar, min Abdurrahman bin Auf, yaitu Abdurrahman bin Auf, tokohu, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Waribahul aswadun nabiyyu, aroba al-aswad nabiyyu, wa kana yu'adinu alai, dan Nabi memberi izin kepadanya ahyanan untuk menghadap idang faroda ketika beliau lagi sendirian. Wa tokohu, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yusaru ra'i an-nubi, Yasal ar-Ari an-Nubi, wa qatalahu Irniyuna, dan beliau dibunuh oleh beberapa kabilah kaum Irniyun. Wa Abu Rafi'a aslam, Abu Rafi' aslamu, ia masuk Islam, bahu, dia merupakan pemberian Al-Abbas, wa ataqahu, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hina basyaru bi Islam, lalu ketika ia memberitahu kabar gembira akan keislaman Al-Abbas, wa zaujahu Salma, dia dijodohkan dengan Salma, maulatallahu, maulatalahu, budak wanita Nabi Muhammad. Fawaladas lahu Abdullah, dan mempunyai putra bernama Abdullah. Wa Abu Muhibah, dan Abu Muhaibah, wartakahu, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa Fadlah, dan Fadlah, mata di Syam, meninggal di Syam. Wa Rafi', dan Rafi', maula Sa'id ibn As, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Dan beliau budak Sa'id bin As, wartakahu, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa Mid'am, dan Mid'am, ahdamu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, Rafa'u Jazami, Rifa al-Juzami menghadiahkannya kepada Nabi Muhammad. Qasla biwadihil qura, dan dia gugur di wadi al-Qura. Wa karkaro an-nubiyu, karkaro an-nubi, ahdahu lahu, hadiah Haudah ibni Ali, dari Haudah bin Ali, wa ataqahu, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Budak-budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama ada Zaid bin Harisa, yang kedua ada Usama, putra Zaid bin Harisa, yang ketiga ada Sauban, yang keempat ada Abu Kabasyah. Abu Kabasyah itu dia mengikuti perang Badar dan dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Dan Abu Kabasyah wafat ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Yang kelima ada Anasa. Yang keenam ada Syukron. Syukron itu bernama asli Sholih. Syukron itu pernah dibeli gelar oleh ayahnya dan diberi nama Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh ada Roba al-Aswad an-Nubi. Yang kedelapan ada Yasar ar-Ra'i an-Nubi. Yang kesembilan ada Abu Rafi'. Yang ke-10 ada Abu Muwaihibah. Yang ke-11 ada Fadlah. Yang ke-12 ada Rafi'. Rafi' itu budak Sa'id bin As. Yang ke-13 ada Mid'am. Yang ke-14 ada Karkaroh an-Nubi. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zaidu jadlu baladi ibni Yasar. Yang ke-15 ada Yazid. Siapa Yazid? Yazid adalah jadu balali ibni Yasar, yaitu kakek Bilal bin Yasar. Wa Ubaid lan Ubaid, wa Tohman lan Tohman, wa Ma'bur al-Qibti lan Ma'bur al-Qibti min hadiyah, dari hadiah al-Mauqis, dari Raja Mauqis. Wa Waqid lan Waqid, au Abu Waqid dan Abu Waqid, wa Hisham lan Hisham, wa Abu Dhamirah dan Abu Dhamirah, minal faiki, hasil dari antara pasan para wartakahu, dan beliau dimerdekakan Nabi Muhammad SAW. Wa Hunain lan Hunain, wa Abu Usaib dan Abu Usaib, wa ismu Ahmar, namanya Ahmar, wa Abu Ubaid dan Abu Ubaid. Wa Safina lan Safina, wa kanali Umi Salmah, dan budak milik Ummu Salmah, wa a'taqahu, dan beliau dimerdekakan oleh Muhammad SAW. Wa syarito alaihi, kemudian ia disyaratkan untuk ayah dima'an Nabi, untuk melayani Nabi Muhammad mandata hayatihi, selama hidup beliau. Faqala, dan Safina berkata, laulam tashtari alaihi ma faraqtu, kalaupun tidak Anda syaratkan, saya juga tidak akan pernah berpisah dari Rasulullah SAW. Maka ismuhu Robahan, nama sendiri adalah Roba'ah. Wakilah, menurut suatu pendapat, Mihron. Wa Abu Hindun lan Abu Hind, wa taqahu SAW, dan beliau dimerdekakan dari Muhammad SAW. Wa Anjashat al-Handi, yang ke-27 ada Anjasha al-Handi. Wa Abu Libaba, yang ke-28 ada Abu Libaba. Wa qada'idul aksar min zalik, wa qada'idu, dan banyak ulama, wa qada'idu aksar, dan banyak ulama yang bilang min zalik, bahwa lebih dari semua itu. Wa minan nisa, dan budak-budak wanita, Salma, yang pertama ada Salma, Ummu Rafi', ibunya Rafi', Zaujun Abi Rafi'in, istri Abu Rafi', warasahu min ambihi, yang diwariskan oleh ayahanda beliau. Wa Maria, yang kedua ada Maria, Warihana, yang ketiga dari Hana, wa Qaisar, yang keempat ada Qaisar, ukhtu Maria, saudari Maria. Wa Maimunah, lan Maimunah bintu Sa'dan, wa Maimunah binti Sa'dan lan Maimunah binti Sa'dan. Wa Khadirah lan Khadirah, wa Rotwah lan Rotwah. Budak-budak dari golongan perempuan itu, yang pertama ada Salma, yang kedua ada Maria, yang ketiga ada Rayhana, yang keempat ada Qaisar, yang kelima ada Maimunah binti Sa'id, yang keenam ada Khadirah, yang ketujuh ada Rotwah. Qala Ibnu Zawji, Ibu Zawji pernah mengatakan, mawaliyan Nabi SAW salasa wa arba'una wa imamahu ikhbil asyar, bahwasanya budak-budak laki-laki Nabi Muhammad itu yang beliau merdekakan itu ada 43, sedangkan budak-budak wanita ada 11. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua. Wa'lam, dan ketahuilah, an walaul muwaliya, bahwa budak-budak tersebut lam yakunu mujidina, tidak ada mujidina, tidak ada fi waktu, dalam satu waktu, watilin Nabi, dalam satu waktu bagi Nabi Muhammad SAW. Bal fi awqata muhtanifan, akan tetapi dalam waktu yang terpisah-pisah. Baza karo Syekh Sidik Hasan Khan, Syekh Sidik Hasan Khan menuturkan fi syarah, dalam syarahnya ala Bulughul Maram, dalam syarahnya Bulughul Maram, annahu i'taq nisma adatan sani umruhu, bahwasanya Nabi Muhammad itu memerdekakan 63 orang sejumlah umur beliau. Qadimahu sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du ashabil wadhaif, dan sebagian petugas khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anas ibni Malik, yang pertama ada Anas bin Malik, wa Hin lan Hin, wa Asma lan Asma uh, wa Asma ibnata Haris dan Asma bin Harisa, wa Rabi'a ibni Ka'ab dan Rabi'a bin Ka'ab al-Aslami wal-Aslamiyun, wa Abdullah ibni Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud, wa Aqibah ibni Amir dan Utsbah bin Amir, wa Bilal lan Bilal, wa Sa'ad maula Abi Bakrin budak Abi Bakr, wa Duwi Mihmar ibni Ahi Najashi dan Mihram min Uban an-Najashi, wa Bukairah ibni Syaddah al-Laisi dan Bukair bin Syaddah al-Laisi, wa Abu Dzar Ghifari dan Abu Dzar Ghifari, wa Ayyan ibni Aiman dan Aiman ibni Aiman, wa Asra ibni Syarih dan Asla bin Syarih, wa Muhajir dan Muhajir maula Ummu Salmah budak Ummu Salmah, wa Nu'aim bin Rabi'ah al-Aslami lan Nu'aim bin Rabi'ah al-Aslami, wa Abu Hamra lan Abu Hamra, Hilal ibni Harisa wa Abu Samah lan Abu Samah, wa ismuhu Iyad, yakni namanya Iyad. Pelayan para Nabi Muhammad atau petugas khusus Nabi Muhammad itu ada 17. Yang pertama ada Anas bin Malik, yang kedua ada Hindun bin Harisa al-Aslami, yang ketiga ada Asma bin Harisa al-Aslami, yang keempat ada Rabi'ah bin Ka'ab bin Aslami, yang kelima ada Abdullah bin Mas'ud, yang keenam Utbah bin Amir, yang ketujuh Bilal, yang kedelapan Sa'ad budak Abu Bakar, yang sembilan Mahram bin Ubay an-Najashi, 10 Bukhair bin Syaddah al-Laisi, 11 Abu Dzar al-Ghifari, 12 Aiman bin Umi Aiman, 13 Asla bin Syari, 14 Muhajir budak Ummu Salmah, 15 Nu'aim bin Rabi'ah al-Aslami, 16 Abu Hamra yakni Hilal bin Haris, yang 17 Abu Samah yakni Iyad. Waminan nisa, dan dari golongan para wanita barokah, yang pertama ada barokah Ummu Aiman al-Habasyiyah yakni Ummu Aiman al-Habasyiyah, waladatu Usamah ibni Zaid, ibu dari Usamah bin Zaid, wa Khawla lan Khawla jaddatan Khawfas, neneknya Haf, wa Salma lan Salma Ummu Rafi'an, ibunya Rafi', zauju Abi Rafi'an, suami Abu Rafi', wa Maimunah bintu Sa'id dan Maimunah bin Sa'id, wa Ummu Iyas dan Ummi Iyas maulata Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak Ruqayyah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari golongan wanita yang pertama ada barokah, yakni Ummu Aiman al-Habasyiyah, yang kedua Kaulah, yang ketiga Salma, yang keempat Maimunah binti Sa'id, yang kelima Ummu Asyasi. Ummu Asyasi itu budak dari Ruqayyah, dari anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakana, dan disebutkan yadriba baina yandai, bahwa panglima Nabi Muhammad SAW pada di medan perang, Ali ibni Abi Thalib, yang pertama ada Ali bin Thalib, wa Zubair ibni Awam, yang kedua ada Zubair bin Awam, wa Miqdam ibni Umruh, yang ketiga ada Miqdam bin Umruh, wa Muhammad ibni Maslamah, dan Muhammad bin Maslamah, wa Asim bin Sabit dan Asim bin Sabit, wa Dhahak bin Sufyan dan Dhahak bin Sufyan. Dan disebutkan pengawal Nabi Muhammad SAW pada di medan perang itu ada 6. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Zubair bin Awam, yang ketiga Miqdam bin Amr, yang keempat Muhammad bin Maslamah, yang kelima Asim bin Sabit, yang keenam Dhahak bin Sufyan. Wakana, dan disebutkan Aqis ibni Sa'id bin Ubadah, bahwasanya Qais bin Sa'id bin Ubadah baina yadai sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimanzilati sahibil syariqah, menempati posisi sebagai penjaga keamanan. Wakana, dan disebutkan Bilal ala nafaqatahu,
bertugas pada bagian nafkah. Wa Mu'aikib ibni Abi Fatimah At-Tausi, Al-Mu'aikib bin Fatimah At-Tausi ala khatimahu, pada bagian urusan cincin dan stempel Nabi Muhammad SAW. Wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud ala sawakahu, pada bagian siwa. Wa na'lahu lan terompa. Wa toharu lan sesuci. Wa Abu Rafi' lan Abu Rafi'. Wa ismuhu Aslam, yang bernama Aslam. Ala sakolahu, pada bagian membawa barang-barang Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan juga bahwa Qais bin Sa'ad bin Ubadah itu menempat sebagai penjaga keamanan, sebagai polisi. Terus kalau Mu'aikib bin Abi Fatimah Ad-Dausi itu sebagai bagian cincin atau stempelnya Nabi Muhammad SAW. Abu Rafi itu sebagai pengangkut barang. Kalau Ibnu Mas'ud itu bagian siwa, terompa, dan air bersuci Nabi Muhammad SAW. Wa Utsbah ibni Umru Jahni lan Utsbah bin Amr al-Jahni wa kana sahiba bi ghulati Rasulullah SAW, sebagai petugas biglal Rasulullah SAW. Biglal itu semacam keledai. Wa yakunu bihi fi asfar, dan menuntun pada perjalanan. Wakana disebutkan Asla ibni Syurek dan Asla bin Syurek ibni Auf. Asla bin Syurek ibn Auf sahibi rihla an-Nabi SAW, sebagai petugas kendaraan Nabi Muhammad SAW. Yang zilur rihlal anha, dan menurunkan untuk menurunkan dan memasang peralatan. Wayat arhu alaiha, pada atas kendaraan. Bahkan disebutkan Khalid ibni Yasar ibni Auf Ghafuri, Khalid bin Yasar bin Auf al-Ghifari, wa sahibu budak Nabi SAW, wa huwa wahsan, bahwasanya dia sebagai petugas unta-unta Nabi Muhammad SAW. Wa Hasan dan Hasan al-Aslami dan Hasan al-Aslami, wa Najiyah ibni Junaidi al-Aslami. Wa Hasan al-Aslami dan Hasan al-Aslami, wa Najiyah ibni Jundub al-Aslami dan Najiyah bin Jundub al-Aslami. Wa kana, dan disebutkan Az-Zur ibni Abi Zar al-Ghafuri, Az-Zur ibni Dar al-Ghifari, wa ra'i liqahu Rasulullah SAW, bahwasanya beliau sebagai pengembala unta Nabi Muhammad SAW bil Ghobah, pada di kawasan Ghobah. Jadi disebutkan juga ada Utsbah bin Amir al-Zuhani itu sebagai petugas biglal atau semacam keledai Nabi Muhammad, kayak untuk menuntun keledai Nabi Muhammad saat perjalanan. Kalau Asla bin Syarih bin Auf itu sebagai petugas kendaraan Nabi Muhammad SAW, seperti menurunkan dan memasang peralatan kendaraan Nabi Muhammad SAW. Ada Khalid bin Yasar bin Auf al-Ghifari itu sebagai petugas unta kurban Nabi Muhammad SAW. Untuk petugas unta itu juga ada Hasan al-Aslami dan Najiyah bin Jundub al-Aslami. Dan juga ada Zar bin Abi Zar al-Ghifari itu sebagai pengembala unta Nabi Muhammad saat di kawasan Ghobah. Kawasan Ghobah itu kawasan utaranya Madinah, sejauh 8 mil dari pohon Zarfa dan Atsal. Wakana, dan bismillahirrahmanirrahim, wakana, dan disebutkan Al-Bara ibni Malik, Bara bin Malik, yahdul bir rijal, untuk melantunkan syair kidung pada golongan lelaki. Wa anjashatal yahdawun bin nisa, dan sebagai penembang syair pada bagian perempuan. Lalu ada Bara bin Malik itu sebagai untuk melantunkan syair pada golongan rombongan berunta pria, dan
An-Najasha itu sebagai penembang syair di depan rombongan kelompok wanita. Bahkan disebutkan Ad-Dhiha ibni Sufyan, Dhaha bin Sufyan bin Ka'ab yaqumu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisifahu sebagai penjaga Nabi Muhammad SAW bisifahu dengan pedangnya. Wakana disebutkan Bitola ya'id bima'ahu faris wahdahu Bitolahu dan dia adalah seorang jagoan ya'undu bima'ahu dan seorang pemberani bima'ahu faris untuk menandingi 100 penunggang kuda wahdahu seorang diri. Selanjutnya ada Dhaha bin Sufyan bin Ka'ab adalah sebagai penjaga Nabi Muhammad itu dengan pedangnya, dan beliau ini tuh salah satu sahabat Nabi yang berani menandingi 100 penunggang kuda seorang diri. Jadi beliau itu sendirian untuk menandingi 100 orang penunggang kuda. Bahkan disebutkan Abdurrahman bin Auf al-Amin, Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf al-Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nisa'ahu atas istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walimada arada anisa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ingin ketika istri Nabi ingin al-hajjahu ingin haji fi ayamil Umar pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab as-sanata pada tahun 23 Hijriah asnalaharun haji memberikan izin pada mereka untuk berangkat haji. Fakharaja fil hawadiju untuk memakai haujaj atau rumah-rumah kecil alaihina toyalisah di atas unta-unta serta mengenakan toyalisah. Wakana dan disebutkan Amah mungkin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Auf itu bersiaga wara'ahunna Utsman berjaga menjaga di depan, dan Utsman bin Affan wara'ahunna Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan menjaga bagian belakang. Wakana dan mereka la yudaruna berdua tidak ahada yudanu membiarkan seorang pun yuhinun mendekati para istri Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika mereka ingin berhaji pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah, Umar itu memberikan izin kepada mereka untuk berangkat dengan memakai haudat. Haudat itu kayak rumah-rumah kecil di atas unta serta mengenakan toilasa. Toilasa itu semacam penutup bagian kepala di atas mereka. Dan yang selanjutnya itu ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu selalu bersiaga menjaga di depan, dan sedangkan Utsman bin Affan itu selalu bersiaga untuk menjaga di bagian belakang Nabi Muhammad. Dan Abdurrahman bin Auf ini serta Utsman bin Affan itu mereka berdua itu tidak membiarkan seorang pun untuk mendekati para istri Nabi Muhammad. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Wakana Abu Bakar radhiyallahu an dan Abu Bakar radhiyallahu an yu'alimu wafudahu beliau itu mengajarkan para tamu binafsihi sendiri wa ahyanan dan kadang-kadang yu'amiru minal yaf'alu menyuruh orang lain untuk mengerjakan hal itu. Yu'alimahum kaifa
dia mengajari bagaimana yahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara menghormati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kaifa yusallimu alaihi, dan bagaimana memberi salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kaifa ya'risuna baina yandaihi, dan bagaimana mereka duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kama zakarozalik, dan sebagaimana yang dituturkan Ibnu Ishaq fi kisah, dalam sebuah kisah delegasi wafanduhu Saqif pada kabilah Saqif, wa an Abu Bakrah, bahwa bahkan Abu Bakar dan Abu Bakar kharaja ilaihim, memenuhi mereka, yu'alimahum dalik, mengajari mereka hal-hal tersebut. Jadi yang selanjutnya tuh ada Abu Bakar. Abu Bakar itu mengajari para tamu Nabi Muhammad. Abu Bakar tuh mengajari sendiri, mengajari bagaimana cara yang pertama tuh menghormati Nabi Muhammad, lalu mengajari bagaimana cara memberi salam kepada Nabi Muhammad, lalu bagaimana mereka duduk di hadapan Nabi Muhammad, dan bagaimana mereka dan sebagaimana diturunkan oleh Ibnu Ishaq dalam delegasi pada kabilah Saqif, bahwasanya memang Nabi Muhammad itu mengajari mereka itu dengan sendiri. Jadi Abu Bakar itu mengajari para tamu Nabi Muhammad itu sendiri, jadi tanpa bantuan sahabat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan wakana sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastahidimu, memperbantukan gulama Yahudia, memperbantukan bocah Yahudi, para anak-anak Yahudi, fi ba'da sa'unahu, untuk menangani sebagian urusan wamazilatim, urusan rumah tangga. Wa qad urida alaihi Islam, dan beliau pernah menawarkan untuk masuk Islam. Fa aslim, dan maka mereka masuk Islam. Summa mati ba'da dzalik, dan mereka semua masuk Islam, sesudah itu mereka meninggal. Jadi Nabi Muhammad SAW itu juga pernah mengajari sendiri para anak-anak Yahudi bagaimana cara mengerjakan urusan rumah tangga. Untuk mengerjakan urusan rumah tangga Nabi Muhammad, beliau juga pernah menawarkan anak-anak Yahudi ini tuh untuk masuk Islam, dan pada akhirnya mereka masuk Islam, dan setelah mereka masuk Islam mereka meninggal. Jadi mereka meninggal dalam keadaan Islam. Serta Nabi Muhammad itu beliau itu mengerjakan pekerjaan rumah itu sendiri dan tidak menyerahkannya pada seseorang pun. Seperti ini. Wakana sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqumu binafsi, melakukan sendiri ala asyad, pada suatu pekerjaan, wala yukalluha, dan tidak menyerahkannya ila ahad, pada seseorang pun. Jadi Nabi Muhammad itu melakukan sendiri pekerjaan rumah, tidak menyuruh pembantu atau tidak menyuruh orang lain untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kasodaqatu, seperti sodaqah, wal wudu'u, dan wudu bilai, pada malam hari. Arwahu Ibnu Sa'id, diriwayatkan dari Ibnu Sa'id, Ziyad, dari Ziyad Maula Ayas ibni Abi Rabi'ah, budak merdekanya Aisi bin Abi Rabi'ah. Kala beliau bersabda, Rasulullah la yukalliha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahad al-wudu min al-lail idza qama wa yaqtala as-sa'il, bahwasanya dua hal yang tidak pernah diserahkan Nabi Muhammad kepada seseorang, yakni wudu di malam hari bila beliau hendak sholat malam dan memberi langsung pada peminta. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah, yang pertama tidak pernah menyuruh orang lain untuk, tidak pernah menyerahkan pada seseorang seperti sodaqoh, wudhu malam hari, itu beliau tidak pernah. Jadi beliau selalu melakukannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain.
Hirsuhu Shallallahu Alaihi Wasallam, para penjaga atau pengawal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad ibn Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad, Jauhun Badar, pada perang Badar. Wa harisahu Abu Bakrin Soniki, dan Abu Bakar As-Siddiq. Wa Aidan, dan juga Bil Aris, pada saat dikubur. Wadakwan ibni Abdul Qis, dan Zakwan bin Abdul Qis. Wa Muhammad bin Maslama, dan Muhammad bin Maslama. Bi Uhudin, saat perang Uhud. Wa Zubair, dan Zubair Yauman Khandaq, pada perang Khandaq. Wa Umbad bin Bushir, dan Umbad bin Bushir. Wa Su'ad bin Abi Waqqas, dan Su'ad bin Waqqas. Wa Abu Ayyub, dan Abu Ayyub. Bi Khaira, bi Khaybar, di saat perang Khaybar. Bilal, dan Bilal. Biwadil Qura, pada di Wadil Qura. Walima nuzilat, lalu turunlah sebuah ayat. Wallahu ya'simuka minan nas, Al-Ayah, Al-Maidah ayat 67. Bahwasanya para penjaga atau pengawal Nabi Muhammad SAW itu ada 9. Yang pertama itu Sa'ad bin Mu'ad pada perang Badar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau juga pada perang Badar, namun beliau itu juga menjaga Nabi Muhammad saat ada di kubur. Yang ketiga Zakwan bin Abdul Qais. Yang keempat Muhammad bin Maslama pada saat perang Uhud. Zubair pada perang Khandaq. Yang keenam ada Abad bin Bishir. Yang ketujuh ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan Abu Ayyub pada perang Khaybar. Yang kesembilan ada Bilal pada saat di Wadil Qura. Lalu pada saat ini itu turunlah sebuah ayat Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Wallahu ya'simuka minan nas, yang artinya dan Allah melindungimu dari gangguan manusia. Taroka Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Haris, maka pada saat itu tidak ada lagi yang menggunakan para penjaga. Jadi pada saat turun ayat ini, saat turun ayat Al-Maidah ayat 67, itu Nabi Muhammad sudah tidak lagi mau menggunakan para penjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan-utusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ilal mulki, pada para raja. Umru ibni Umayyah al-Dhamri, yang pertama ada Amru bin Umayyah al-Dhamri. Wahuwa Rasulullah, bahwasanya dia diutus pertama kali oleh Rasulullah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Najasi, dan diberikan kepada Raja Najasi. Wa ismuhu Aswihma, dan raja ini sendiri itu bernama Aswimah. Wa mi'nahu, dan berartikan ratiyah, artinya sebuah buah pemberian. Fawang doa kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Raja itu meletakkan surat kepada Rasulullah ala ainain, pada kedua matanya. Wa nazala min sururi, lalu turun dan lalu beliau itu turun. Wajala sa'ar, dan duduk di atas tanah. Wa aslama, dan serta masuk Islam. Wa mat fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sanati tis'in, pada tahun ke-9. Fasuli alaihi, dan Nabi mensolatinya. Jadi yang utusan Nabi Muhammad kepada para raja itu, yang pertama ada Amru bin Umayyah al-Dhamri. Beliau itu utusan pertama yang dikirim Nabi Muhammad kepada Raja Najasi.
Nah, Raja Najasyi itu memiliki nama asli Asimah, sedang artinya itu buah pemberian atau hadiah. Jadi Raja Najasyi itu meletakkan surat. Jadi ceritanya itu Raja Najasyi itu meletakkan surat kepada Rasulullah pada kedua matanya, lalu turun dari sasananya dan duduk ke tanah serta pada waktu itu juga itu Raja Najasyi itu masuk Islam. Jadi Raja Najasyi itu meninggal pada masa hidup Nabi Muhammad SAW dan pada tahun ke-9. Dan saat itu pada saat wafatnya Raja Najasyi, Nabi Muhammad itu turut mensolatinya. Jadi Nabi Muhammad turut mensolati Raja Najasyi. Wandur hayat ibni Khalifah al-Kalbi ilal mulki Rom. Wandur hayat ibni Khalifah dan dihayat ibni Khalifah al-Kalbi ilal mulki Rom, utusan Raja Romawi, Kaisir dan Kaisar, bahwa Herkul bernama Hercules. Fasabatas indahu nubuwah an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Fahimu bi Islam, dan berniat untuk masuk Islam. Falamma tawafaqahur rawum, akan tetapi tidak disetujui oleh para kaumnya. Fakhafahum ala malakahu, dia khawatir akan kekuasaannya. Fa'amsaku, maka dia menahan dirinya. Kedua itu ada Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Dia bin Khalifah al-Kalbi itu utusan kepada Raja Romawi, yaitu kaisar yang bernama Heraklius. Raja ini tuh mengakui kebenarannya Nabi Muhammad SAW, tetapi Raja Heraklius itu tidak diboleh oleh umatnya sehingga ia tidak jadi masuk Islam, dan dia tuh juga khawatir akan kekuasaannya, maka dia menahan diri untuk tidak masuk Islam, padahal dia itu yakin dan percaya akan kenabian dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, Abdullah bin Hudzaifah as-Sahmi. Abdullah bin Hudzaifah as-Sahmi ila kaisir diutus pada Raja Kaisir Malakul Faris, Raja Persia. Famazak al-kitabah, raja itu merobek-robek surat. Fadar Umar alaihim an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mazzakallahu mulkahu kullu mumazzak, yang berarti semoga Allah menggoyak kerajaannya sekoyak-koyaknya. Yang ketika itu yaitu ada Abdullah bin Hudzaifah as-Sahmi. Nah, beliau itu diutus kepada Raja Kisra. Raja Kisra itu raja Persia yang ada di Persia. Nah, raja itu malah merobek-robek surat pemberian dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad itu bersabda, Mazzakallahu mulkahu kullu mumazzak, yang berarti semoga Allah menggoyakkan kerajaannya sekoyak-koyaknya. Yang keempat, Wahati bi ibni Abi Balta'ah radhiyallahu an, dan Hatib bin Abi Tal'ah radhiyallahu an ila Makukis, diutus kepada Raja Makukis. Faqaraba al-Islam, raja itu hampir saja masuk Islam. Wa adiyali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memberi hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Maria wa Sairina wa Baglatul Syahba'in Daldali wal Baglatu, dan keledai Syahbati Daldali yang berwarna, dan Wasyabati al-Daldali yang diberi nama Wasyabati Dulduli yang diberi nama Duldul, wa alfi dinar 1000 dinar, wa aswaba isrina, dan 20 potong busana. Lalu yang keempat itu ada Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, itu diutus kepada Raja Maukis. Nah, Raja Maukis itu tadi itu hampir masuk Islam, dan
Raja Maukis itu sempat memberi hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, Maria, Serena, dan keledai yang berwarna kelabu dan diberi nama Duldul, serta 1000 dinar dan juga 20 potong pakaian atau busana. Amra'uhu Shallallahu Alaihi Wasallam, gubernur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma amra'uhu alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun gubernur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, faminhum, di antara mereka, bi'adzani bani Saman, Ba'dan bin Saman, min waladin Bahram, dari keturunan Bahram. Amruhu Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alaihi Yaman, menjadikannya sebagai gubernur Yaman. Wa umru Shallallahu Alaihi Wasallam, ala Soner, yang daerah sana, Nabi Muhammad Khalid dan ibni Sa'id, yaitu ada Khalid bin Sa'id. Wa wali Ziyad, dan wali Ziyad ibni Labid al-Answari, yaitu Ziyad bin Labid al-Answari, hadratul maut, pada hadratul maut. Wa aba Musa, dan Abu Musa Zabid wa Adan, dan sebagai wali Zaid bin Adan. Wa Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal bil Yaman, pada Yaman, pada daerah Yaman. Wa Abu Sufyan ibni Hub, wa Abu Sufyan ibni Harb, dan Abu Sufyan ibni Harb. Wa ibnuhu Yazid, dan wa ibnuhu dan anak Sufyan, Yazid Taima, penguasa daerah Taima. Wa Itabu ibni Asid, dan Atib bin Asid al-Makkah, pada daerah Makkah. Wa Iqama, dan Nabi Muhammad menyuruh untuk menunaikan al-musam wal haji, menunaikan haji pada musim haji, bil muslim asana az-zaman, pada tahun ke-8. Wa Ali ibni Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib, al-qadha bil Yaman, menjadikan hukum di daerah Yaman. Wa Umar ibni As, dan Umar bin As, wa Armaluha, dan sebagai penguasa daerah bawah. Wa Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq iqamal haji, sebagai pemimpin pelaksana ibadah haji, asari tis'in, pada tahun ke-9. Wa qada wali Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mengusulkan Ali as-Sodaqati untuk membaca untuk mengangkatnya. Sodaqati jama'atu kasiroh, mengangkatnya banyak sekali sebagai petugas pengurus zakat. Jadi selanjutnya ada gubernur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gubernur Nabi Muhammad itu diantaranya ada Bar'ad bin Saman dari keturunan Bahram. Beliau itu gubernur daerah Yaman. Terus di daerah Sarna itu ada Khalid bin Sa'id. Di daerah penguasa daerah Hadramaut itu ada Ziyad bin Labid al-Answari. Terus pada daerah Zaid bin Adan, beliau itu menjadikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai wali. Di Zanat itu Yaman, Nabi Muhammad juga menjadikan Mu'ad bin Jabal sebagai gubernur.
Abu Sufyan bil Harb pada daerah penguasa Taima, Atam bil Asid penguasa wilayah Mekah. Beliau Nabi Muhammad itu juga menjadikan juru putus hukum di Yaman yaitu Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad juga menjadikan Amr bin As sebagai penguasa di daerah Oman serta daerah-daerah bawah Oman. Nabi Muhammad juga mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin pelaksana ibadah haji pada tahun ke-9 serta mengutus Ali menyusul Abu Bakar As-Siddiq membacakan surat Al-Baro'ah pada orang-orang Mekah. Al-Baro'ah itu seperti At-Taubah dan lain-lain. Mu'adzinuhu sallallahu alaihi wasallam, mu'adzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adzinuhu adapun petugas-petugas adzan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa arba'a ada 4, isnani bil Madinah ada 2 di Madinah, wahuma Bilal. Yang pertama ada Bilal, wahuma Bilal bin Rabah, yang pertama Bilal bin Rabah, wa Abdullah ibni Ummi Maktum al-Qurshi al-A'ma, dan Abdullah ibni Ummi Maktum al-Qurshi al-A'ma. Wa adzan lahu bi Kuba, dan melaksanakan adzan di Kuba Sa'idun Qaradi, Sa'id al-Qaradi maula Umar budak Umar. Wa adzan lahu bi Makkah, dan adzan di daerah Makkah Abu Mahdurah Aus al-Jahi al-Maki radhiyallahu an. Abu Mahzura Aus al-Jumahi al-Maki radhiyallahu an. Muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau petugas-petugas adzan Nabi Muhammad itu ada 4. Yang 2 di Madinah, yang 1 di Kubah, yang satunya lagi di Mekah. Yang di Madinah itu ada Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum al-Qurshi al-A'ma. Di daerah Kubah ada Sa'ad Dawabahu sallallahu alaihi wasallam, hewan-hewan tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal khailil asroh, dari jenis kuda ada 10. Ala khilafin fiha, dengan ada khilaf, wahiyya yaitu as-sakab. Yang pertama as-sakab, wakana alaihi yaumal ahad Uhud, menunggangi Nabi Muhammad pernah menungganginya pada saat perang Uhud. Bahkan Rol Mahjula, kuda ini berwarna putih pada dahi, Al-Talqul Yamin, serta beda pada kaki kanan depan. Wa murtaji, yang kedua murtaji, wahuwa alladhi syahada lahu, kuda ini menjadikan persaksian bihi Huzimatu ibni Sabit, menjadi persaksian oleh Huzaimah bin Sabit. Walazazu, dan al-Zazu ahdahu ilaihi Maukis, kuda ini dihadiahkan oleh Maukis. Walahif, dan Lahif ahdahu lahu Rubi'ah, kuda ini dihadiah dari Rubi'ah. Wazarib, dan Az-Zarib ahdahu lahu Fariqahul Jadami, beliau hadiah dari Al-Juzami. Al-Wardu, yang keenam ada Al-Ward, ahdahu lahu Tamim Ad-Dari, hadiah dari Tamim Ad-Dari. Wa mirhahu, dan mirha. Wa sabha, dan sabha. Wa bihron wa bahrun al-bahr, ishtarahu, Nabi Muhammad membeli minta jaril Yaman, dari pedagang Yaman. Jadi hewan-hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 10. Yang pertama tuh ada askab. Askab itu yang banyak berlari. Beliau menungganginya pada perang Uhud. Kuda ini berwarna putih pada dahi dan kaki, serta berwarna beda pada kaki kanan depan. Kaki kanan depannya tidak berwarna putih.
kan dahi sama kaki berwarna putih, tapi kaki kanannya sebelah yang kaki kanannya itu tidak berwarna putih. Yang kedua ada al-murtajiz. Al-murtajiz itu maksudnya itu penyanyi irama. Dinamakan demikian karena bagus ringkinya. Kuda ini adalah yang diberi persaksian oleh Huzaimah bin Sabit akan kepemilikan Rasulullah SAW atas kuda ini. Yang ketiga ada al-lizaz, yang berarti padat, rapat. Dinamakan demikian karena begitu rapat pada tubuhnya, pada tubuh badannya. Kuda ini dihadiahkan Mukaukis kepada Rasulullah SAW. Yang keempat ada al-lahif, lipatan. Dinamakan lipatan karena besar dan gemuknya. Kuda ini adalah hadiah dari Rabi'ah bin Abi al-Bara. Yang kelima ada az-zahri. Dinamakan demikian karena kudanya itu kokoh, tahan banting. Hadiah ini dari Farwah al-Juzami kepada Rasulullah SAW. Yang keenam ada al-ward, hadiah dari Tamim ad-Dari. Yang ketujuh ada al-mirwah. Mirwah itu sebenarnya pengatur air, pengatur angin. Demikian karena cepat. Kuda itu bisa berlari cepat. Yang kedelapan ada sabaha. Dikatakan sabaha karena kaki depannya indah geraknya ketika berlari. Yang kesembilan ada al-bahar. Nabi Muhammad beli ini pada saat beli dari pedagang Yaman. Di atas kuda ini beliau mengikuti pacuan kuda 3 kali. Kemudian jadi dinamakan al-bahar itu karena pada saat itu Nabi Muhammad memberinya pada pedagang Yaman. Fasabiqu alaihi salas. Kuda ini memiliki 3 pacuan. Marata famsahu sallallahu alaihi wasallam. Kuda Nabi Muhammad mengusap dahinya. Waqala Nabi Muhammad bersabda, Ma anta illa bahrun. Kau tidak lain kecuali al-bahr. Wal manzub lan manzub, wan najib lan najib, wa ya'sub lan ya'sub, wa sihron lan sihron. Yang ke-10 ada al-manzub, yang ke-11 ada al-nadib, yang ke-12 ada al-ya'sub, yang ke-12 ada al-sihron. Walahu minal bughul. Rasul juga memiliki beberapa baghul. Al-baghlah allati ahdaha al-mauqis. Yang pertama tuh baghlah yang diadakan oleh Mauqis. Wahiyya awalun bughlah, itu adalah baghlah yang pertama fil Islam, dalam sejarah Islam. Wahiyya alati tusmi duldul, dan itu yang dinamakan duldul. Wa'ashita biba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, hatta kabirat, ia masih hidup sampai tua, wasalatu adrasuha, dan tinggal gigi-gigi gerahamnya. Walailiyah dan alailiyah, adahuha lahu mulkul ailiyah, hadiah Raja Ailiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa akhra min dauma al-jundul, itu hadiah dari Raja Ailiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan diketahui biwalatu ukhra, salam senjata-senjata Nabi Muhammad SAW. Ia tis'atu asyaf, ada 9 bilah pedang. Maksur, yang pertama ada maksur, wahuwa awalu sayfi malakahu, wahuwa awalu sayf, kan pedang pertama malakahu yang dimiliki Rasulullah SAW. Zulfikar, yang kedua Zulfikar min ghidam, merupakan atasan perang al-badru, perang Badar, al-labinanil hajaji, anak dari al-hajjaj. Fakanas yaumul ahad, Fakanas yaumul uhud, pernah menjadi pedang pada saat perang Uhud.
wal batar dan al batar ayyul fator merupakan pedang pemotong, wahadfu dan hadf ayyul maut merupakan pedang kematian, walahul mihdam dan mihdam wahuwal kontor merupakan pemenggal, warasubi lan arasub ayu yamdia yaitu penembus fil daribah pada pukulan, wal ardob dan ardob a'tahu iyahu Sa'id merupakan pedang pertama sallallahu alaihi wasallam, wa qadhib dan qadhib bahwa wa marnahu yang berarti alatifu minas sawuf jenis pedang yang tipis, wa qala'i dan qala'i aswabahu minal qala'u diambil dari kata qala'u mawadi'a bil badiyah bukan tempat pedesaan. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Kana nasolah saif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabitatuha famdatan wa ma baina dzalika halqahul famdata bahwasanya mata pedang dan pegangan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak dan bagian antara keduanya terdiri dari lingkaran-lingkaran perak. Wa amma armahahu sedangkan tombak-tombak Nabi Muhammad fa'arba'ah berjumlah 4. Baca karo ba'dahum sebagian para ulama menuturkan anahu khamsa bahwasanya ada 5 buah. Salah satu minal bani 3 dari bani Koinuko wal muswiyah yang keempat al muswi di annahu biasa bitul mata'una dinamakan tombak yang membuat orang-orang tertusuk, bihi wal musni lan musni wakanat lahu. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya harbata yang dikenal dengan hanba'ah yakulu, dan Nabi Muhammad juga bersabda bahwasanya ada an-nubi'ah yaitu an-nubi'ah wa akhirul kabirah wa akhara kabirah pendek yang berbentuk besar, al-bayudha yaitu yang kedua bayudha wa akhara shaghira tombak yang berbentuk kecil atau pendek, al-anazah iku al-anazah atahmilu baina yadayhi fil andaini pernah dibawa Nabi Muhammad SAW dalam hari raya Idul Fitri. Fatarokal Ghazami sehingga beliau menjadikannya mamahu pembatas sholat, wa kana yamshi biha ahyanan dan juga menggunakan di saat beliau berjalan kaki. Wa amma ajra'ahu dan adapun baju besi Nabi Muhammad SAW fasabi'a ada 7, datul fundul wa datul wasya wa datul hawashi wa suhdiyah nasabah liwadi'ah dikatakan di suatu tempat, wa fiddah dan fiddah wa batro dan batro likosoruha karena pendeknya, wahirnik lan hirnik bismi waladul arnab dinamakan memakai nama anak kelinci. Jadi tombak-tombak Nabi Muhammad itu ada 4, ada berjumlah 4. Yang
berjumlah 5. Yang pertama dan ketiga itu dari Bani Qainuqa, yang keempat itu Al-Muswi, yang kelima Al-Musni. Terus kalau baju besi Nabi Muhammad itu ada 7. Yang pertama Zatul Fudul, Zatul Wisyah, Zatul Hawashi, As-Sulbiyah, Al-Fiddah, Al-Batra, sama Al-Khirnik. Aswabahu, baju-baju Nabi Muhammad, wa asasahu, perkakas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambi hibarah, meninggalkan 2 baju hibarah, wa izaru'a umaniya, dan izar umaniya produk Oman, wasubian, dan 2 baju sahari, wa komison, dan baju kurung soharian, soharia, wa akhari sahulia, dan juga baju kurung sahuli, wajubah Yaman, dan baju Yaman, wa khamisotan, dan khamisah, wa kasaul abiyad, dan baju kisah yang berwarna putih, wa kolanisa sogoroh, dan kolan suah, liati asalasa, dan yang kecil melekat 3, au arba'a, dan 4 buah, wa malhafa, kemudian selimut, wa kana lahu rab'ah, kemudian Rasulullah mempunyai tas, fiha marah, kotak yang berisi cermin, wa mashtu min aj, sisir gading, wa makrondu, lan gunting, wa siwak, lan siwak. Jadi baju-baju dan berkas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan 2 baju hibarah. Baju hibarah itu dari katun atau katan yang bergaris-garis buatan Yaman, dan izar, semacam pakaian bawahan atau semacam sarung produk Oman, serta 2 baju sahari, dan juga baju kurung sahari yang berwarna hitam dan merah dan bercorak-corak, lalu pakaian kisah, lalu kolan suwah atau sejenis penutup kepala yang kecil dan melekat 3 atau 4 buah, kemudian mantel dan selimut. Dan Nabi Muhammad juga mempunyai tas kotak yang berisi cermin, sisir gading, gunting, dan siwak. Wakana lahu farosha, dan Nabi Muhammad mempunyai alas tidur, min hadami hasyuhul lif, yang diberi penentang kulit kurma, waqadha mudababu, dan diberi kulit pohon kurma, min salah satu mawadhi'a, ditambal dengan perak pada 3 tempat, waqadha akhara wa yamsi, ada 3 cangkir yang dinamakan Rabyan, Arian, yang pertama Arian, wa akhari sams, juga cangkir lain yang dinamakan Mughsi, yaitu Mughsi, wa akhara jazaju, cangkir lain, wa akhara min aidan, dan juga cairan yang dari kayu, wa mukhdab minan nahas, dan wadah pewarna pacar, ya'malu fi halhana, yang dibuat meramu daun pacar, ala ra'sahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mu'jizati sallallahu alaihi wasallam, beberapa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhal Al-Qur'an, yang seperti Al-Qur'an, wa huwa a'damuha, dan merupakan mukjizat yang paling terbesar, wa syaqqa sadri, dan dibelahnya dari Nabi Muhammad, wal Isra wal Mi'raj, dan Isra Mi'raj, wa ikhbarahu an Baitul Maqdis, dan kabar beliau akan Baitul Maqdis, wa ansyaqqal qamri, dan terbelahnya rembulan,
wa innal mala'u min Quraisy, dan peristiwa sekelompok orang Quraisy ta'aqadu ala qatlahu, yang berunding untuk membunuh beliau, untuk membunuh Nabi Muhammad. Fakharaja alaihim, dan kemudian Nabi Muhammad keluar. Fakhafadu absarahum, dan tertutuplah pandangan para kaum kafir Quraisy. Wa akbalu hatta qaum, dan mereka berdiri ala ra'sahum, di atas kepala mereka sendiri. Faqabalu lalu Nabi Muhammad mengambil qabdata min torobi, mengambil segenggam debu. Waqala, lalu beliau bersabda, syahatil wujud, jadilah buruk wajah-wajah itu. Wahasobahum, lantas beliau fama asoba, maka tidak seorang pun terkena rojala minhum min zalik, terkena kerikil itu kecuali al-hasi, yang mengikuti perang Badar, ila qatla yaumil badri, yang mengikuti perang Badar, wa maromi yaumil hunain, dan tidak seorang pun terkena tebaran debu wajahul kaum, kecuali yang menimpa kekalahan atas mereka. Waqala lirajuli, Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki yakulu bisyamalihi, makan dengan tangan kirinya. Kul biyaminika, faqala la astati', faqala sallallahu alaihi wasallam la astati'ta, ayatnya makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut menimpali, saya tidak bisa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga kamu tidak bisa. Falam yataki, maka kejadiannya air fa'uha, tidak mampu mengangkat, ila ba'dadzalik, tidak mampu mengangkat tangan kanannya kemudian sesudah itu. Wanda qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah amul fathu, pada terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Wa asnamu, sedang arca-arca haulatul Ka'bah, berdiri kokoh depan Ka'bah. Ma'lakotu, dan di tangan mulia Nabi Muhammad wabidahu, terdapat sebatang faqaiba, sebatang tongkat. Faja'ala, maka beliau yusyari'u ilaiha, memberi isyarat. Wa yaqulu, beliau bersabda, ja'al haqqu wa zahaqal batilu, yang berarti yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Wa atu'imu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi makan Mansur Sa'ir bin Jundub, satu syak gandum pada bil khondaqi, pada perang Khandaq. Fasyabi'u wa ta'am, maka para sahabat memakannya aksara mumakana, lebih banyak dari semula. Wa at'amu, lalu Nabi Muhammad memberi makan minta tamril qalilah, kurma yang sedikit. Wa jam'a fandola, yang kemudian dikumpulkan al-azwanda ala nato'a, makanan tersebut masih ada selembar. Fada'alaha, kemudian beliau mendoakan bil barokah, semoga barokah. Summa qismuha, lalu Nabi Muhammad membaginya fil askiro, pada semua pasukan. Faqamat bihi,
maka makanan tersebut mampu menguatkan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan kurma yang sedikit. Lalu kemudian beliau itu mengumpulkan juga pembekalan makanan yang masih ada selembar kulit sebagai alas. Kemudian Nabi Muhammad mendoakan makanan tersebut dengan keberkahan. Lalu Nabi Muhammad membaginya pada pasukannya itu seperti pasukan perang yang pada perang Khandaq. Makanan-makanan tersebut mampu menguatkan mereka. Fa'atahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah datang kepada Nabi Muhammad bitamrota qad soifihin, membawa beberapa kurma yang telah ditata yadaihi di kedua tangannya. Waqala, dan beliau berkata, ada uli, doakanlah keberkahan untukku, fi nabil barokah, dan doakanlah keberkahan untukku. Fafa'ala, lalu Nabi Muhammad melakukannya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, fa'akhrajat, dia mengeluarkan min dzalik tamrin, sekian beberapa wasak kurma, kada wa kada wasaqo fi sabilillah, untuk kurma-kurma tersebut untuk fisabilillah. Wa kana na'kulu, dan dia memakan minhu wa natu'amu, serta memberi makanan kurma-kurma itu, hatta anqata'a, sampai baru habis min zaman Utsman bin Affan, pada zaman Utsman bin Affan. Lalu yang selanjutnya itu ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa beberapa kurma yang telah ditata di tangannya. Jadi di tangan Abu Hurairah ada beberapa kurma. Lalu Abu Hurairah meminta kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan keberkahan dan barokah untuk kurma tersebut. Lalu Nabi Muhammad mendoakannya. Setelah itu Abu Hurairah berkata, dia mengeluarkan sekian wasak dari kurma itu, dan dia memakan serta memberi makan dari kurma-kurma itu. Jadi kurma-kurma yang di tangan Abu Hurairah itu diberikan kepada fisabilillah dan tidak akan habis sampai pada masa Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengusap erlang bahri anakin, punggung kambing betina, lam yansu alaiha, yang belum dikawini, fandarota, lalu mengeluar, fasyata amu ma'buda, lalu kambing itu mengeluarkan air kanas hazilatal. Wafatuhu sallallahu alaihi wasallam, wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad wafat wa qad balagha salasa wa sittina, pada usia 63. Wakila ghairu dzalik, dan menurut suatu pendapat yaumul itsnain, pada hari Senin. Hina ishtada duha, Nabi Muhammad mengalami sakit ketika matahari sudah memanas. Di astani asyara lailah, tanggal 12 mi Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, wa marid arba'a ishrun yauman. Nabi Muhammad mengalami sakit selama 14 hari. Wadafina lailal arba'a, dan dikebumikan pada malam Rabu. Walamma hadarahu al-mauta, ketika beliau mendekati ajalnya, karena indahu qad'a fihima, disediakan gelas berisi air di dekat beliau. Faja'ala yadkhulul yadahu, maka beliau masukkan tangan beliau ke dalam gelas tersebut. Fihi wa yamsahul wajhi, lalu beliau membasuh mukanya. Wa yaqulu, lebih bersabda, Allahumma a'inni ala sakratil maut, yang berarti wahai Allah,
bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Wasaji biba ronda hibaroh. Kemudian jenazah Nabi Muhammad diselimuti dengan hibaroh. Jadi saat Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, dan menurut suatu pendapat lagi, Nabi Muhammad itu meninggal pada hari Senin, tepatnya 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad mengalami sakit selama 14 hari dan dimakamkan pada malam Rabu. Ketika Nabi Muhammad itu mendekati ajalnya, Nabi Muhammad itu sempat mengambil segelas air. Lalu Nabi Muhammad memasukkan tangan beliau ke dalam gelas tersebut, lalu membasuh wajahnya dan berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, yang berarti, wahai Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian setelah itu jenazah Nabi Muhammad diselimuti dengan khibaroh. Khibaroh itu kain dari katun atau katan yang bergaris-garis buatan Yaman. Wandasya ashabahu, dan para sahabat panik dan bingung yang luar biasa. Fa'angkara Umar wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Umar tidak mempercayai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhorosa Utsman, dan Utsman terbisu. Wa aq'adu Ali, dan Ali terduduk lumpuh. Walam yakun fihim, dan di kalangan sahabat tidak ada asbata minal Abbas, daripada tidak ada yang bisa menguasai diri daripada Abbas, wa Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi pada saat wafatnya Nabi Muhammad itu, para sahabat itu panik dan bingung yang sangat luar biasa. Seperti Umar tidak percaya dengan wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian Ali terduduk lumpuh. Lalu Utsman terbisu, dan sahabat yang tabah cuma daripada Abbas itu cuma Abbas dan Abu Bakar. Wahtalafu fi ghuslahu, dan para sahabat berbeda pendapat dalam memandikan Nabi Muhammad SAW. Hal yakunu fi siyabahu, apakah pakaian Nabi Muhammad apakah bersama pakaian Nabi Muhammad, au yaj'runal anha, ataukah pakaian itu dilepas. Fawada'allahu, kemudian para sahabat dibuat tertidur oleh Allah. Faqala qailu, maka berkatalah seseorang, la yundaru min huwa, yang tidak diketahui siapa dia. Aghsaluhu fi siyabahu, mandikanlah beliau bersama pakaiannya. Fa'antabahu, lalu mereka terbangun. Wa fa'alahu dzalik, dan melakukan perintah tersebut. Walladzi tuwalu ghuslahu, sedang orang yang memandikan Nabi Muhammad, Ali wal Abbas, yaitu Ali dan Abbas, waladahul Fadlu wa Qasim, dan dua anak Abbas, yakni Fadil dan Qasim. Wa Usama, dan Usama, wa Syukron Mauliyahu, dan dua budak orang yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Wa hadarahu, dan dan yang ikut hadir pula Aus bin Khawli minal Answar, dari sahabat Answar. Wa mashahu ala falam, Ali mengusap Nabi Muhammad. Falam yahraju minhu syai'in, tapi tidak keluar kotoran apapun. Faqala, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, laqad tabitas hayya wa maita, wahai Rasulullah, sungguh engkau selalu bersih wangi, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Wa kafina fi salasata aswaba, Nabi Muhammad dikafani dalam 3 kain bayang berwarna putih, sahuliyah, dan dalamnya tidak terdapat baju.
fiha komis, baju komis, wala amama lan tanpa serban, balifa 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 if, tetapi berupa beberapa lapis kain min ghairi khoyatotu dan tidak berjahit. Wasoli alaihil maslamuna, dan kaum muslimin lalu mensolati Nabi Muhammad afronda sendiri-sendiri, walam mahum ahada, dan tidak seorang pun yang menjadi imam mereka. Jadi pada saat itu ada beberapa pendapat yang berbeda pendapat akan bagaimana cara memandikan Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah membuat itu para sahabat, dan mereka bermimpi datang seorang yang tidak diketahui siapa dia, berkata, mandikanlah Nabi Muhammad bersama pakaiannya. Saat mereka bangun, lalu para sahabat yang memandikan Nabi Muhammad itu Ali, Abbas, dua anak Abbas yang Fadil dan Kusam, Usama dan Syakron, dan dua orang budak yang dimergakan Nabi Muhammad SAW. Ada juga Aus bin Khawli. Aus bin Khawli itu sahabat Ansor. Lalu Ali itu sempat mengusap Nabi Muhammad, tapi tidak keluar satu kotoran apapun pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih yang tidak diikat dua ujung pintalnya, yang di dalamnya tidak terdapat baju komis dan tanpa serban, tetapi berupa beberapa lapis kain yang tidak berjahit. Lalu para kaum muslim mensolati Nabi Muhammad, dan tak seorang pun yang menjadi imam mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farasha tahtahu fil qaburi, dan sebagai alas beliau saat dikubur, qatifatal hamra, digelar kain beludru merah, wa hafarolahu sallallahu alaihi wasallam, lalu digalilah tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hadat, di tiang lahat, wal atbaqu, lalu ditutuplah tiang tersebut, alaihi tis'alibnata, 9 bata mentah, wahtalafu fi kifayati tafanahu, sahabat berpendapat dalam hal menguburkan Nabi Muhammad, lihanda syaqqa, dengan yang lahat yang dindingnya dikubur, wakana bil Madinah khafaran, lalu dan terdapat di Mekah 2 orang yang menggali kubur, ahdahuma yahdahu dan satu dengan ciri khas galian lahat, wahuwa Abu Tolha, yaitu Abu Tolha, wa khara yushaku, dan satunya lagi dengan kekhasan galian cempuri, wahuwa Abu Ubaidah, dan dialah Abu Ubaidah. Fatfaku anna minja'a, kemudian bersahabat sepakat bahwa siapa yang paling dahulu dialah akan melakukan pekerjaannya. Armalu, lalu datanglah penggali yang ahli, falhandulahu, maka dia pun membuat galian membentuk lahat, wazalika fi baiti Aisyah, dan semua itu jadi di rumah Sayyidah Aisyah, wadufan ma'ahu Abu Bakar, dan selanjutnya Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad itu dikuburkan digelar kain kotifa atau beludru merah, dan digali tanah Nabi Muhammad. Awalnya itu para sahabat itu berbeda pendapat dalam hal cara menguburkan Nabi Muhammad. Lalu disebutkan di Madinah terdapat 2 orang penggali kubur, satu dengan cara khas galian lahat, dia adalah Abu Tolha, dan satunya lagi dengan
Hasan kalian cemburi, dia adalah Abu Ubaidah. Kemudian para sahabat sepakat bahwa siapa yang paling dahulu datangnya, dialah yang akan melakukan pekerjaannya. Lalu datanglah penggali yang ahli membuat galian lahat, maka dia pun membuat galian berbentuk lahat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan semua itu terjadi di rumah Sayyidah Aisyah. Selanjutnya Abu Bakar dan Umar juga ikut dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Sadaqallahul adzim.